Halo semuanya, perkenalkan saya Rasyidatul Husna dengan NIM 243141038. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bab 2 tentang landasan pemikiran pembelajaran mendalam. Bab ini penting karena menjadi dasar konseptual yang menjelaskan mengapa pendekatan pembelajaran mendalam perlu diterapkan dalam pendidikan. Jadi, sebelum masuk ke praktik atau implementasi, bab ini terlebih dahulu membahas fondasi pemikirannya, baik dari sisi filsafat, teori belajar, kondisi sosial, aspek hukum, maupun pengalaman empiris di lapangan. Nah, landasan pemikiran dalam PM terdiri dari 5 aspek utama. Yang pertama, itu adalah landasan filosofis dan pedagogis. Yang kedua adalah landasan teoritis. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Dan yang keempat ada landasan yuridis. Dan yang terakhir ada landasan empiris. Pertama, kita mulai dari landasan filosofis dan pedagogis. Landasan ini membahas pertanyaan paling mendasar dalam pendidikan, yaitu sebenarnya pendidikan itu untuk apa? Dalam pandangan filosofis, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membuat peserta didik menguasai materi pelajaran, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki karakter, kesadaran diri, dan kemampuan berpikir. Nah, pendidikan dipandang sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekedar proses akademik. Tokoh seperti John Dewey menyampaikan bahwa pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Artinya, proses belajar tidak boleh terpisah dari realitas kehidupan peserta didik. Pembelajaran mendalam berangkat dari pemikiran ini, bahwa peserta didik bukan hanya objek yang menerima informasi, tetapi subjek aktif yang membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi. Oleh karena itu, pembelajaran tidak cukup jika hanya berorientasi pada hasil atau nilai, tetapi juga harus memperhatikan proses dan perkembangan peserta didik secara utuh, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotor. Yang kedua, landasan teoritis. Landasan teoritis menjelaskan dasar PM dari sudut pandang teori belajar. Terdapat 3 teori utama yang menjadi fondasi pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah teori berkesadaran atau mindful learning yang dikemukakan oleh Ellen Lange. Teori ini menekankan bahwa proses belajar seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran, fokus, dan refleksi. Peserta didik tidak hanya mengikuti instruksi guru secara pasif, tetapi memahami tujuan dari apa yang mereka pelajari dan menyadari proses berpikirnya sendiri. Yang kedua adalah teori belajar bermakna dari David Ausubel. Menurut teori ini, pembelajaran akan lebih efektif jika pengetahuan baru dihubungkan dengan pengalaman atau konsep yang telah dimiliki peserta didik sebelumnya. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya mengingat informasi, tetapi benar-benar memahami maknanya. Yang ketiga adalah teori pembelajaran menggembirakan atau joyful learning yang dipengaruhi oleh pemikiran John Dewey dan Howard Gardner. Teori ini menekankan bahwa suasana belajar yang positif dan menyenangkan akan meningkatkan motivasi, kreativitas, dan partisipasi peserta didik. Ketika siswa merasa nyaman dan senang, proses pembelajaran akan berjalan lebih optimal. Ketiga teori tersebut saling melengkapi dan menjadi dasar PM, sehingga pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang sadar, bermakna, dan menyenangkan. Selanjutnya adalah landasan yang ketiga, yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis melihat pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Pendidikan harus mampu merespons perubahan sosial yang terus berlangsung, seperti perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan pola komunikasi, dan dinamika budaya. Dalam konteks ini, PM hadir untuk membantu peserta didik agar mampu beradaptasi dan berperan aktif dalam masyarakat. Peserta didik tidak hanya dibekali pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan untuk memahami diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sosialnya. PM juga menekankan pentingnya kemampuan sosial dan kolaborasi melalui diskusi, kerja kelompok, dan pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik tidak belajar untuk bekerja sama, menghargai perbedaan pendapat, dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Dengan demikian, landasan sosiologis menegaskan bahwa PM bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan nyata kehidupan, seperti kemampuan berpikir kritis, komunikasi efektif, empati, dan pemecahan masalah dalam konteks sosial. Yang keempat adalah landasan yuridis. Landasan yuridis menunjukkan bahwa PM memiliki dasar hukum dan kebijakan yang jelas.
PM selaras dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membentuk karakter peserta didik. Selain itu, PM sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan yang menekankan pembelajaran yang humanis, relevan, dan berorientasi pada pengembangan peserta didik secara aktif. PM juga sejalan dengan kebijakan kurikulum di Indonesia, termasuk kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman, proyek, dan penguatan karakter. Adanya landasan yuridis ini menunjukkan bahwa PM bukan sekedar gagasan teoritis, tetapi pendekatan pembelajaran yang memiliki legitimasi hukum dan layak diterapkan dalam sistem pendidikan nasional. Kita masuk ke landasan terakhir, yaitu landasan kelima adalah landasan empiris. Landasan empiris dibagi menjadi 3. Yang pertama, landasan empiris didasarkan pada fakta dan praktik nyata dalam dunia pendidikan. Di Indonesia, perubahan kurikulum yang terjadi sekitar 11 kali menunjukkan bahwa sistem pendidikan terus berkembang untuk mencari pendekatan pembelajaran yang lebih efektif, mulai dari Pancawardana, CBSA, kurikulum 2013, hingga kurikulum Merdeka. Di tingkat internasional, beberapa negara telah menerapkan pendekatan yang sejalan dengan PM. Finlandia menerapkan pembelajaran tematik lintas disiplin, sementara Jerman melalui program MINT menerapkan pembelajaran STEM berbasis masalah nyata. Hasilnya menunjukkan peningkatan kreativitas, kolaborasi, dan penalaran kritis peserta didik. Dan landasan empiris yang ketiga, dalam konteks Indonesia, PM menjawab berbagai persoalan seperti rendahnya literasi dan numerasi, metode pembelajaran yang kurang efektif, beban administratif guru, serta pembelajaran yang kurang bermakna. Oleh karena itu, PM dipandang sebagai solusi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, mendalam, dan mengembirakan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan kelima landasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mendalam memiliki pijakan yang kuat dari berbagai aspek. PM bukan sekedar tren baru, melainkan sebuah pendekatan pembelajaran yang matang, teruji, dan relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Oleh karena itu, PM sangat layak dijadikan dasar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sekian yang dapat saya jelaskan. Sampai